Bu Risa, untung orangnya ada di rumah. Pusing banget saya, Bu. Mau pingsan rasanya. Bu Lina, kenapa toh Bu? Kok napasnya ngos-ngosan begitu kayak dikejar Satpol PP? Ayo masuk dulu, duduk di teras sini. Aduh, gak usah masuk ke dalam, Bu. Di sini aja biar anginnya segar. Saya bingung mau cerita ke siapa lagi kalau bukan sama Bu Risa. Cuma Bu Risa tetangga di kampung ini yang hatinya paling lembut dan mengerti kondisi orang kecil kayak saya. Ada masalah apa sebenarnya Bu Lina? Soal rumah tangga atau anak-anak di sekolah? Iya, Bu. Si Diki ini loh, tiba-tiba wali kelasnya telepon. Katanya hari ini juga harus melunasi uang LKS sama uang kegiatan semesteran. Kalau nggak dibayar hari ini, Diki nggak boleh ikut ujian besok. Saya udah muter-muter cari pinjaman kemana-mana. Tapi orang-orang pada tega banget, Bu. Uang kontrakan rumah kami kemarin kepakai habis buat berobat suami. Kurang 500 lagi, Bu. Boleh nggak? Saya pinjam dulu dari Bu Risa. 500.000 ya Bu Lina? Gimana ya? Soalnya uang di rumah ini kan uang belanja bulanan yang sudah dibagi-bagi sama suami saya. Tolongin saya, Bu Risa. Saya mohon banget. Kasihan si Diki kalau sampai dipermalukan gurunya di depan kelas gara-gara belum bayar. Nanti begitu suami saya gaji akhir bulan ini, langsung saya balikin utuh tanpa kurang sepeser pun. Sumpah, Bu, saya janji. Duh, ya sudah deh. Kalau buat keperluan sekolah Diki, saya nggak tega juga dengarnya. Sebentar ya Bu Lina, saya ambilkan uangnya di dalam dompet simpanan. Akhirnya, makasih banyak ya Bu Risa. Bu Risa memang penyelamat keluarga saya. Enak banget jadi Bu Risa. Rumah bagus, uang tinggal ambil. Bagi 500 mah gak bakal bikin dia bangkrut. Ini ya Bu Lina, pas 500.000. Dipakai baik-baik buat Diki ya. Pasti Bu, makasih banyak ya. Akhir bulan pokoknya langsung saya antar ke sini. Mari Bu Risa. Bu Risa, aduh, saya malu banget mau ngomongnya. Rasanya mukaku mau ditaruh di mana? Bu Lina, ada apa lagi Bu? Kok mukanya ditekuk begitu? Ini Bu, token listrik di rumah saya mendadak bunyi terus dari subuh. Mana beras di dapur habis total. Suami belum ada tanda-tanda dapat gajian. Boleh nggak saya nambah pinjaman 300 lagi, Bu? Janji nanti digabungin sama yang 500.000 kemarin. Pas gajian akhir bulan ditransfer atau diantar sekaligus 800.000. Loh, Bu Lina, kan yang kemarin janji pertamanya akhir bulan. Ini belum juga pertengahan bulan sudah mau nambah lagi. Saya juga ada kebutuhan lain, Bu. Aduh Bu Risa, masa sama tetangga sendiri tega banget sih? Beneran ini mah darurat banget. Masa tega biarin rumah saya gelap-gelapan nanti malam? Anak-anak mau belajar pakai apa, Bu? Cuma Bu Risa orang berada yang punya hati di kampung ini. Masa tega sama saya? Ya sudah deh Bu. Tapi tolong banget ya, ini yang terakhir. Nanti pas gajian akhir bulan beneran dikembalikan 800.000 ya. Iya Bu Risa sayang, pasti. Tenang aja, saya bukan tipe orang yang lupa kacang sama kulitnya kok. Bu, Bapak mau tanya. Kemarin kan Bapak simpan uang di amplop cadangan ada 1,5 juta buat servis motor sama cadangan bayar air. Kok pas Bapak cek barusan sisa 700.000, 800.000-nya kemana, Bu? Itu Pak, dipinjam sama Bu Lina. Katanya waktu itu kepepet buat bayar uang LKS si Diki 500.000. Terus selang seminggu nambah 300.000 buat beli token listrik sama beras. Lalu janjinya dikembalikan kapan, Bu? Ini kan sudah masuk tanggal 5 bulan berikutnya. Sudah lewat seminggu dari akhir bulan. Janjinya sih pas suami dia gajian akhir bulan, Pak. Tapi sampai sekarang belum ada kabar.
Malah tiap kali ibu papasan sama Bu Lina di jalan atau di warung sayur, dia kayak sengaja buang muka atau pura-pura sibuk teleponan sama orang lain. Lain kali kalau mau meminjamkan uang dalam jumlah besar itu dibicarakan dulu sama bapak, Bu. Niat ibu membantu itu mulia. Tapi kalau cara Bu Lina seperti itu, niat baik kita malah disalahgunakan. Sekarang ibu datangi rumahnya, tanya baik-baik secara pribadi, bicara yang sopan, tanyakan kapan kira-kira dia sanggup mengembalikannya. Iya deh Pak, nanti sore ibu coba mampir ke rumahnya. Bu Lina, Bu Risa, ada apa ya sore-sore begini mampir? Saya lagi sibuk beres-beres nih. Bu Lina, maaf banget ya sebelumnya kalau kedatangan saya mengganggu. Saya cuma mau menanyakan yang soal pinjaman kemarin. Totalnya kan Rp800.000. Kira-kira kapan ya Bu Lina bisa dikembalikan? Soalnya suami saya lagi butuh uangnya buat servis motor dan bayar keperluan rumah. Duh, Bu Risa, kok nagihnya kayak ke penjahat begitu sih? Baru juga lewat beberapa hari dari akhir bulan, saya ini lagi pusing. Gaji suami saya dipotong kantor. Belum ada uangnya, Bu. Loh, Bu Lina, kok malah marah-marah? Kan janji awalnya Bu Lina sendiri yang bilang pas akhir bulan. Saya datang menagih baik-baik loh. Bicaranya juga pelan-pelan di rumah Bu Lina sendiri. Ya tapi kan saya bilang belum ada uangnya. Paham gak sih? Nanti kalau ada uang juga pasti dikasih kok. Gak usah ditagih-tagih terus kayak gini. Kayak saya ini mau kabur bawa lari uangnya aja. Uang segitu aja dibesar-besarkan. Bu Lina, uang 800.000 itu besar buat kami. Lagi pula saya cuma menanyakan kepastian. Sudah deh, pusing saya dengarnya. Mending Bu Risa pulang aja daripada bikin darah tinggi saya kumat. Ibu-ibu, tahu nggak berita terbaru kemarin sore? Wah, gempar banget. Berita apa Bu Susan? Kok kayaknya serius banget? Kemarin sore ya, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bu Risa ngelabrak Bu Lina di depan rumahnya gara-gara utang. Ah, masa sih Bu Susan? Bu Risa kan orangnya halus, penyabar banget. Halah, jangan tertipu sama casingnya yang kalem. Kemarin itu, Bu Risa nagih utang sambil bentak-bentak Bu Lina di depan pintu. Waduh, suaranya kencang banget. Kasihan tahu Bu Lina sampai dibilang gak tahu diri, sampai nangis-nangis di dalam rumah. Cuma gara-gara utang sepele. Bu Risa maki-maki tetangga sendiri. Sadis banget ya, padahal kelihatannya alim. Bu Lina, sini deh Bu. Saya itu prihatin banget ya dengar cerita kemarin sore. Kok Bu Risa tega banget sih ngomongin dan nagih utang ibu kemana-mana sampai mempermalukan Bu Lina begitu. Apa? Bu Risa menceritakan soal utang saya ke orang-orang. Loh, ibu mah tahu. Kemarin Bu Risa cerita ke orang-orang kalau Bu Lina itu suka ngutang tapi susah dibayar. Sekarang satu kampung udah pada tahu kalau Bu Lina lagi bangkrut dan punya utang banyak sama Bu Risa. Tega banget ya. Padahal Bu Lina kan lagi susah. Kurang ajar. Jadi dia pura-pura baik di depan saya, tapi di belakang dihancurkan harga diri saya. Dia pikir karena dia punya uang dia bisa sewenang-wenang. Awas ya, saya nggak terima diinjak-injak begini. Risa, maksud kamu apa ya nyebar-nyebarin gosip ke satu kampung kalau saya ngutang sama kamu? Ya ampun Bu Lina, bicara apa sih? Nyebarin gosip apa? Saya tidak pernah cerita soal utang ibu ke siapa-siapa. Bohong, jangan sok suci kamu. Semua ibu-ibu di tukang sayur udah pada tahu. Kamu sengaja kan mau bikin saya malu se-RT? Kamu mau pamer kalau kamu itu kaya?
Terus saya miskin yang ngemis-ngemis uang sama kamu. Uang 800.000 aja kamu bikin harga diri keluarga saya hancur. Bu Lina, jaga sopan santun ya kalau bicara. Yang datang menagih baik-baik dan pelan-pelan ke rumah ibu itu saya kemarin. Dan ibu sendiri yang marah-marah melempar barang. Sekarang ibu malah berdiri di sini menuduh saya menyebar fitnah. Ya memang kamu yang nyebar. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang tahu saya punya utang sama kamu? Dasar muka dua. Ada apa ini? Tenang ibu-ibu, jangan teriak-teriak di jalan seperti ini. Malu dilihat tetangga. Tanya aja sama istri bapak yang tidak punya etika ini. Nagih utang tapi disebar-sebarin ke warga. Bu Lina, saya jamin dengan nama baik saya, istri saya tidak pernah menceritakan masalah internal ini kepada siapapun. Kalau masalah ini makin liar dan penuh tuduhan tanpa bukti, lebih baik kita selesaikan secara resmi di rumah Pak RT sekarang juga. Buka-bukaan di sana biar terang siapa yang jujur dan siapa yang menyebar berita bohong. Ke rumah Pak RT. Ayo, siapa takut? Saya yang dirugikan di sini. Selamat siang semuanya. Saya sengaja mengumpulkan ibu-ibu dan bapak di sini untuk menyelesaikan perselisihan yang sempat membuat heboh jalanan kampung kita tadi pagi. Di rumah Pak RT ini, kita bermusyawarah dengan kepala dingin, bukan dengan emosi atau saling tunjuk. Bu Risa, silakan jelaskan kejadian sebenarnya dari sudut pandang ibu. Terima kasih Pak RT. Jadi begini, kira-kira sebulan yang lalu Bu Lina datang ke rumah saya meminjam uang 500.000 rupiah untuk keperluan sekolah Diki dengan janji dikembalikan akhir bulan. Seminggu kemudian, beliau meminjam lagi 300.000 untuk token listrik dan juga beras. Total pinjamannya 800.000 rupiah. Setelah lewat dari tempo yang dijanjikan, saya mampir ke rumah Bu Lina, menagih uang secara pribadi dan bicara dengan pelan-pelan. Tapi Bu Lina malah marah. Dan tiba-tiba pagi, beliau melabrak saya di jalanan, menuduh saya menyebarkan kabar utang ini ke warga. Baik, penjelasan Bu Risa sangat jelas. Sekarang giliran Bu Lina. Silakan menyampaikan keterangannya. Pak RT, memang benar saya ada pinjam uang. Tapi saya ini kan lagi tertimpa kesusahan. Harusnya sebagai tetangga yang berkecukupan punya rasa kasihan dong. Saya ini merasa dihianati Pak RT. Bu Risa mempermalukan saya. Ususan sendiri yang bilang ke saya tadi pagi kalau Bu Risa menceritakan semua utang saya ke ibu-ibu di tukang sayur. Bu Susan, apakah benar Bu Risa yang datang secara langsung menceritakan masalah utang ini kepada ibu? Anu Pak RT, sebenarnya Bu Risa nggak ada cerita langsung sih ke saya. Lalu dari mana ibu bisa menyimpulkan dan memberitahu Bu Lina bahwa Bu Risa menyebarkan gosip? Ya, kemarin sore saya kebetulan lewat di dekat rumah Bu Lina. Terus saya dengar samar-samar ada suara Bu Risa sama Bu Lina lagi ngomongin uang. Terus pas tadi pagi di tukang sayur, saya cuma ngobrol bumbu-bumbu dikit sama ibu-ibu. Saya kira memang Bu Risa udah cerita kemana-mana. Berarti Bu Susan menyimpulkan sendiri cerita yang tidak lengkap, menambah-nambahi bumbunya, lalu mengumpankannya ke Bu Lina hingga memicu keributan besar di jalanan. Apakah begitu fakta yang sebenarnya, Bu Susan? Ya maaf Pak Erwin, saya tidak bermaksud bikin ribut. Bu Susan, ini pembelajaran serius buat ibu. Gosip dan asumsi tanpa bukti yang ibu sebar hampir saja merusak kerukunan warga dan menghancurkan nama baik orang lain. Jangan suka mengadu domba tetangga. Iya Pak RT, saya ngaku salah. Saya minta maaf. Masalah fitnah dan gosip sudah terang benderang berasal dari asumsi Bu Susan. Sekarang kita selesaikan akar permasalahannya. Pokok utang piutang antara Bu Risa dan Bu Lina. Tapi Pak RT, meskipun begitu, saya tetap belum ada uangnya sekarang. Kalau ditagih sekarang ya saya mau bayar pakai apa? Nggak ada uang tunai di rumah. Bu Lina, tolong dengarkan saya baik-baik. Saya membantu ibu saat ibu datang membawa nama anak ibu.
Saya sisihkan uang belanja dapur keluarga saya karena saya kasihan menatap wajah ibu yang waktu itu memelas. Selama ini, saya tidak pernah menghina ibu, saya tidak pernah merendahkan ibu, dan saat menagih pun, saya datang bertamu secara terhormat ke rumah ibu. Tapi apa balasan ibu kepada saya? Ibu malah memaki-maki saya, ibu melempar barang di depan muka saya, dan saat ada gosip murahan, ibu langsung menuduh saya tanpa mengklarifikasi dulu. Kalau ibu memang belum punya uang, bilang jujur, bicara baik-baik, minta maaf karena belum bisa menempati janji, bukan malah menyerang dan menghancurkan nama baik orang yang sudah mengulurkan tangan membantu ibu saat ibu berada di bawah. Apa yang disampaikan Bu Risa itu sangat benar, Bu Lina. Kesusahan ekonomi bukan alasan untuk menghilangkan etika dan kejujuran. Meminjam uang adalah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Sekarang, sebagai ketua RT, saya berikan jalan tengah yang mengikat. Bu Lina wajib mencicil utang Rp800.000 ini secara berkala. Ibu sanggupnya mencicil berapa per minggu? 100.000 per minggu, Pak RT. Baik, mulai minggu depan, setiap hari Jumat, Bu Lina wajib menyerahkan uang cicilan Rp100.000 kepada Bu Risa. Jika malu bertatap muka, titipkan melalui saya di rumah RT. Dan kesepakatan ini kita tulis di atas kertas bermaterai hari ini juga. Bu Risa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sangat malu. Saya salah karena sudah terbawa emosi dan menuduh Bu Risa yang enggak-enggak. Padahal Bu Risa sudah sangat baik mau menolong keluarga saya. Saya maafkan secara pribadi, Bu Lina. Tapi tolong, pegang janji ibu di atas kertas itu. Tunjukkan kalau ibu punya niat baik.